ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang fullness of God, kepenuhan Tuhan. Di sini kepenuhan Tuhan itu sesuatu yang penting sekali, karena awal kita untuk bisa dipulihkan, bisa iman kita dikuatkan, diteguhkan kembali, dan tidak ada keraguan dalam diri kita tentang Tuhan itu. Di situ satu kuncinya adalah kita harus mengalami namanya fullness of God atau kepenuhan Tuhan. Ya, mungkin kita bisa membaca dari firman Tuhan dari Efesus 3 ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Efesus 3 ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Saya akan bacanya. Efesus 3 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Efesus yang ketiga ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, di sini Allah memiliki kerinduan kita dan sampai mengerti, tahu tentang Tuhan yang sudah tahu. Sekedar ya, kita butuh yang namanya pengenalan. Kalau tanpa adanya pengenalan, kita tidak akan bisa lebih tahu dalam lagi tentang Tuhan. Kalau kita hanya cukup sekedar tahu, tak mungkin kita. Kalau cukup tahu itu belum tentu bisa kenal. Ya, dapat mengenal kasih itu bukan cuma memahami atau cuma tahu atau cukup tahu, tapi juga apa mengenal kasih itu. Pengenalan sama pengetahuan dua hal yang berbeda. Ya, yang saya katakan tadi, kalau kita pengen mengalami Tuhan, pengen dilawat Tuhan lebih lagi, kita perlu yang namanya kenal Tuhan. Tidak hanya sekedar tahu, yang mungkin tahu dari khotbah-khotbah ataupun dari postingan-postingan yang ada di Instagram. Kalau kita cuma tahu Tuhan dari apa kata pendeta atau dari postingan-postingan yang ada di sosial media, kalau kita hanya berdasarkan hal itu, kalau seandainya nanti nggak ada yang posting, nggak ada yang memberitakan tentang Tuhan, apa kita nggak akan jadi holy? Atau nggak? Apakah kita bakal jadi holy? Nggak mungkin kan? Untuk kita bisa mengalami Tuhan dan kenal Tuhan itu dari tindakan kita sendiri, keputusan kita. Makanya dibutuhkan namanya pengenalan Tuhan supaya kita itu menjadi anak-anaknya yang bisa merasakan yang namanya mujizat kuasa Tuhan lebih lagi, dan iman kita semakin dikuatkan, dan dari situ kita bisa menjadi pribadi yang tidak ragu lagi tentang Tuhan. Karena setiap proses hidup kita itu panjang dan tidak selamanya itu mulus. Pasti kadang-kala Tuhan menghadapkan kita dengan sesuatu yang gak enak dan suatu ujian, cobaan. Disitulah dibutuhkan yang namanya pengenalan Tuhan supaya apapun kondisi kita, keadaan kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu selalu ada buat kita. Oke, banyak dari kita yang telah mengenal Allah, namun terkadang kita hanya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang Dia, tentang Tuhan. Ya, kalau kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan lebih lagi, dan kita tahu Tuhan hanya sekedar dari khotbah-khotbah atau dari sharing-sharing firman yang ada dari manapun ataupun dari sosial media, itu bisa rawan membuat kita itu nanti di suatu ketika memiliki keraguan tentang keberadaan Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan. Gimana kita bisa harus tetap kuat iman kita, teguh ketika kita melewati badai, yaitu kita butuh yang namanya pengenalan Tuhan. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan, di situ kita akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan, mengalami hadirat Tuhan.
Ya, orang yang sudah kenal Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan, kebanyakan dari mereka itu imannya teguh ketika diuji Tuhan. Ya, di sini kita rindu, saya sendiri selalu mengalami pengenalan Tuhan lebih lagi, supaya ketika menjadi hari kita ini tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu Maha Kuasa. Ya, tujuan dari firman Tuhan pada hari ini adalah mengerti bahwa Tuhan rindu kita mengenal dan mengalami kuasa dan kehadirannya, bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Ya, kalau cuma tahu nggak kenal, mana kita bisa sayang. Makanya dari pengenalan itu kita semakin bisa mencintai Tuhan, bisa sayang dengan Tuhan. Dan apapun kondisi kita, apapun keadaan kita selalu percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu Maha Kuasa. Dan ketika kita mau melakukan segala sesuatu, saya percaya kalau kita sudah kenal Tuhan, dikit-dikit ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau melakukan hal ini, Tuhan saya butuh ini. Kalau kita tidak tahu, itu rawan juga kita itu melupakan Tuhan. Kalau ada masalah, nggak cari Tuhan. Apalagi kalau sudah kita diberkati Tuhan, kita pun bisa juga rawan lupa pada Tuhan. Dan kita semakin fokus pada apa yang kita dapat sekarang, apa yang kita alami sekarang. Ya, Tuhan tidak hanya ingin kita sekedar tahu tentang Dia, tapi Dia rindu agar kita mengenal dan mengalaminya dengan sepenuh hati. Kalau kita cuma sudah tahu dari itu yang saya katakan tadi, khotbah-khotbah ataupun dari postingan-postingan sosial media, kita itu tidak mengenal Tuhan lebih dalam lagi, tidak tahu sedalam-dalamnya Tuhan itu seperti apa Dia, karakternya itu seperti apa, pribadinya itu seperti apa. Kita itu butuh tahu Tuhan yang sedalam-dalamnya tentang Tuhan, supaya hidup kita akan beda, hidup kita akan mengalami perubahan lebih baik lagi. Kalau kita tidak mengenal Tuhan lebih dalam, saya percaya hidup kita akan biasa-biasa saja dan gitu-gitu aja. Tuhan sudah segitunya dengan kita, masa kita sampai sekarang gitu-gitu aja. Tuhan mau menebus dosa-dosa kita dan melayakan kita yang tidak layak. Pengorbanannya Tuhan sudah segitunya, masa sampai sekarang kita gitu-gitu aja. Ini harus kita pertimbangkan, kita pikirkan, kita harus ke depannya seperti apa. Ya, di sini kita berbicara tentang fullness of God, kepenuhan Tuhan. Langkah-langkah untuk sampai ke situ apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengenal dengan sepenuh hati. Ya, ini seperti yang saya katakan dari awal berulang-ulang, yaitu mengenal Allah. Di sini mengenal Allah dengan sepenuh hati. Ya, Allah rindu agar kita mengenalnya dengan lebih dalam melalui waktu yang kita habiskan dalam doa, pembacaan firman, dan persekutuan dengan orang-orang percaya. Kita harus punya spend time untuk Tuhan. Allah ingin kita memiliki hubungannya yang intim dan personal dengannya. Kenal melalui firman-Nya, kenal melalui firman Tuhan bukan cuma secara teori. Ya, saya kan tahu Tuhan secara teori seperti yang saya katakan tadi, dari luar, dari kata orang, dari apa yang kita baca. Tapi kita harus mengalami Tuhan lebih lagi melalui dengan firman-Nya. Kita baca firman Tuhan, kita rajin beribadah dan kita rajin berdoa, dan kita harus menjadi orang-orang yang aktif dalam sebuah komunitas rohani. Ya, seperti yang dikatakan itu salah satunya adalah kita harus punya waktu dengan sama orang-orang percaya. Di situ kunci kita bisa yang mengalami pengenalan Tuhan yang lebih lagi, lebih dalam. Dan di situ kita akan memahami yang namanya karakternya, bisa melihat kemurahannya dan memahami rencana bagi hidup kita. Karena kadang-kala kita itu tidak ngerti kedepannya hidup kita seperti apa dan bagaimana. Kalau kita sudah kenal Tuhan, otomatis kita akan menyerahkan sepenuhnya hidup kita pada Tuhan, karena kita sudah kenal Tuhan. Dan ketika kita kenal Tuhan, di situ kita percaya bahwa Tuhan itu memegang kendali atas hidup kita dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita.
Karena Tuhan nggak mungkin nge-prank kita, Tuhan nggak mungkin bikin kita celaka, nggak mungkin Tuhan itu mengecewakan kita. Ya mungkin kalau kadang-kala Tuhan menghadapkan kita itu di hal yang sulit, itu bukan untuk Tuhan mengecewakan kita, tapi membuat kita semakin dewasa, semakin tangguh, semakin kuat. Yang namanya orang kuat tangguh itu harus melewati namanya ujian, harus melewati hal yang sulit. Kalau kita melewati hal sulit, bukan berarti kan tidak bisa, pasti bisa. Ya kita harus minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan mampukan untuk kita bisa melewati itu. Ya, ini ada ayat lagi dalam Hosea yang ke-6, ayat yang ke-6 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Aku lebih suka kamu mengenal aku dan selalu mengasihi aku daripada kamu membakar persembahan korban padaku. Ya, di sini kita sudah melihat jelas yang Tuhan sukai, yang Tuhan sangat rindukan untuk kita lakukan adalah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, daripada harus membakar persembahan korban. Ya, di sini kuncinya adalah kalau kita sudah mengenal Tuhan, sudah mencintai Tuhan, sudah mengasihi Tuhan, otomatis kita akan memberikan persembahan. Nggak harus dipaksa. Ya, kadang-kala ada orang-orang yang memberikan persembahan, memberikan korban. Itu sebuah keterpaksaan. Karena dia tidak mencintai Tuhan, tidak kenal Tuhan. Beda nanti kalau kita sudah kenal Tuhan lebih lagi, cinta Tuhan, tanpa dipaksa, tanpa disuruh, kita auto akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan hidup kita, memberikan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Ya, tak kenal maka tak sayang. Nggak bisa sayang atau cinta selamanya kalau pengenalannya agak jelas, nggak jelas. Cuma dengar dari apa kata orang, dengar dari apa kata pendeta, apalagi dari postingan-postingan hamba Tuhan. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, berulang-ulang. Ini sangat penting. Gimana kita bisa sayang sama Tuhan? Gimana kita bisa cinta Tuhan lebih dalam lagi? Kalau kita nggak kenal, teman-teman, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita semakin ngerti bahwa kerinduan Tuhan itu luar biasa. Bukannya sekedar pengetahuan, bukan sekedar kita tahu dengan Tuhan, tapi kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan rindu kita itu kenal Dia. Sehingga ketika kita kenal lebih dalam, kita bisa mengalami kuasanya, mengalami hadiratnya, mengerti isi hatinya. Sehingga apapun yang kita akan alami, kita tidak khawatir lagi, kita tidak takut, bahkan kita tidak khawatir akan masa depan kita. Karena kita kenal Tuhan kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang selalu ada buat kita. Oke, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Langkah berikutnya adalah kita harus mengalami kuasa dalam hidup kita, mengalami kuasa Tuhan. Ya, saat kita mulai mengenal Tuhan secara lebih dalam, ya, itu akan membawa kita mengalami kuasa Tuhan. Ya, kita akan tahu bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang tak terbatas. Ya, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Dia dapat mengubah hidup kita, menyembuhkan luka-luka hati kita, memulihkan hubungan yang rusak, dan memberikan harapan dalam situasi yang penuh ketidakpastian, mengatasi kelemahan kita, memberikan kekuatan di tengah kesulitan. Nah, ini karena ketika kita menjalani kehidupan ini, tidak selamanya itu indah, tidak selamanya itu mulus. Pasti ada sesuatu yang membuat kita nggak nyaman, ada yang membuat kita mengalami kesulitan demi kesulitan, dan kadang-kala kita pun sampai di titik di kondisi jalan buntu. Kalau kita tidak kenal Tuhan lebih dalam, dimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan sehingga kita ini selalu yakin walaupun di titik terendah kita selalu mengandalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan. Oke, yang ketiga apa yang harus kita lakukan? Ya, mengundang kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingat, kita ini ciptaan yang memiliki kehendak bebas. Kita butuh mengundang Tuhan, mengundang hadiratnya. Tuhan itu menghormati, Tuhan itu respect dengan kondisi kita. Kita memiliki kehendak bebas. Tuhan nggak mau ganggu itu. Makanya untuk kita bisa mengalami Tuhan, kita perlu yang namanya mengundang Tuhan,
mengundang kehadirannya dan setiap aspek hidup kita. Kepenuhan Allah juga mencakup kehadirannya yang dekat dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan selalu bersama kita, kita dapat hidup dalam keintiman dengan Tuhan setiap saat. Kehadirannya memberi kita sukacita yang tak tergoyahkan, memberikan ketenangan di tengah kegelisahan dan pengharapan di tengah keputusasaan. Saat kita memilih untuk mengundangnya dan mengakuinya dalam setiap aspek kehidupan kita, Dia akan menuntun kita dalam jalan yang benar dan memberikan kehidupan yang berarti. Ya, di sini kalau kita mengundang Tuhan, segala sesuatu yang pasti itu selalu ada dalam pikiran kita, ada yang selalu dalam hati kita. Tidak ada sebuah keraguan yang buruk akan menimpa kita. Itu tidak akan muncul dalam pikiran kita ketika kita sudah mengenal Tuhan, sudah mengundang Tuhan. Dan saya percaya hari-hari kita pasti akan kita jalani dengan penuh sukacita, penuh dengan pengharapan, dengan antusias, semangat. Walaupun mungkin kadang-kala ada yang membuat kita nggak nyaman, ada yang membuat kita kok nggak enak ya hidup seperti ini. Tapi kalau kita sudah mengalami 3 hari ini, saya percaya itu tidak akan ada dalam pikiran kita, tidak ada dalam hati kita. Kita tetap melangkah sampai pada akhir hidup kita. Saya percaya nanti di ending hidup kita akan mengalami sukacita dan mengalami hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Dan yang terpenting kita kelak di akhir hidup kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, tentang keberadaan Tuhan di sini itu bisa bagi beberapa orang itu suatu kabar baik, bahkan bad news juga. Ya, kalau tentang keberadaan Tuhan itu bagi orang-orang yang itu sebuah kabar baik, yaitu ketika bagi mereka yang rindu datang kepada Tuhan, rindu berjumpa dengan Tuhan, rindu mengalami Tuhan. Kalau sebagai orang yang ini ada sebuah bad news, yaitu mungkin bagi mereka yang hidup dalam dosa. Nah, karena apa? Pikirannya nanti kedepannya hidupku seperti apa? Ya nanti saya mati seperti apa? Gimana? Nanti kelak apakah saya bisa ketemu dengan Tuhan? Apakah aku akan dihukum Tuhan? Nah, itu 2 sisi dari orang-orang ketika mengerti tahu bahwa Tuhan itu ada. Ya kalau orang yang kenal Tuhan itu sebuah good news atau kabar baik. Kalau orang yang hidup dalam dosa itu adalah bad news, sesuatu yang menakutkan. Ya, pertanyaannya adalah kita orang-orang seperti apa ketika tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, Tuhan itu hidup. Ya, saya rindu teman-teman mengerti bahwa Tuhan itu pengen kita mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih dekat, dan bisa mengalami kuasanya. Dan hari-hari kita selalu mengandalkan Dia, karena kunci keberhasilan kita, kesuksesan kita ke depannya, dan kunci untuk kita bisa mengalami kuasa Tuhan lebih lagi, yaitu karena ini kita bisa mengalami kepenuhan Tuhan. Kepenuhan Tuhan itu kunci untuk kita bisa menatap masa depan yang penuh harapan tanpa keraguan. Oke, mungkin contohnya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah yang awalnya itu ada seorang Saulus, punya nama Saulus. Ya, dia dikenal sebagai Saulus yang mencari anak Tuhan yang mau ditangkap. Tapi ketika dia mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dia mengalami yang namanya transformasi hidup yang mendalam ketika bertemu dengan Kristus di jalan menuju Damaskus. Dalam perjumpaannya itu, ia mengalami kehadiran Kristus secara penuh dan mengalami perubahan jiwa yang radikal. Nah, saya percaya kalau kita berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami pengenalan Tuhan, hidup kita akan berubah menjadi lebih baik lagi. Karakter kita pun akan berubah, yang awalnya menjadi karakter yang buruk, yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika kita kenal Tuhan, mengalami Tuhan, kita akhirnya memiliki karakter Kristus yang hari-harinya menjadi berkat
bagi selamat dan bukan menjadi batu sandungan, dan khususnya hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, Rasul Paulus adalah salah satu pengkhotbah dan penulis yang paling berpengaruh dalam sejarah Kristen. Tuh, seseorang yang bisa kenal Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah dan bisa berdampak. Seperti Paulus bahkan mungkin seperti membawa Tuhan yang luar biasa di sana, ketika hidupnya berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, yang menjadi pribadi yang berbeda, bisa berdampak besar bagi lingkungan sekitarnya dan hidupnya memuliakan nama Tuhan. Oke, selanjutnya ada ya, kepenuhan Tuhan tidak hanya mengetahui tentang Dia, tetapi mengalami kehadiran dan kuasanya. Tuhan merindukan kita untuk mengenal dan menjumpai Dia secara intim, karena dalam perjumpaan itulah kita benar-benar memahami kasih-Nya yang tak terbatas dan kebesarannya yang tak terselami. Oke, selanjutnya, saat kita membuka hati kita untuk menerima dan mengalami kepenuhan Allah, kita akan menemukan bahwa Dia adalah sumber kehidupan yang sejati, sukacita yang tak terdugakan, dan pengharapan yang tak terbatas, sehingga kita pun bisa mengalami hidup yang lebih baik lagi tuh. Kalau kita bisa jumpa dengan Tuhan, sekenal Tuhan lebih dalam lagi, hidup kita justru pasti akan berbeda. Dan salah satunya adalah yang terpenting, iman kita akan dikuatkan. Walaupun di situasi yang sulit apapun, situ kita tidak akan goyah iman kita, dan kita tetap menatap masa depan kita dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. So, melalui firman Tuhan pada hari ini, marilah kita meresponi panggilannya dan hidup dalam kepenuhan Allah dari hari demi hari, supaya kita ini bisa menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, supaya melalui diri kita orang itu bisa mengenal Tuhan, kita bisa merekomendasikan Tuhan pada orang lain. Ya, kalau kita kenal Tuhan lebih dalam, bisa mengalami hadirat Tuhan, di situ apapun kondisi kita akan mudah tersenyum, mudah mengampuni, dan memiliki pengharapan dalam segala hal.